Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan sharing tentang kecerdasan linguistik. Apa itu kecerdasan linguistik? Menurut Howard Gardner, ada 9 kecerdasan manusia, yaitu yang pertama kecerdasan linguistik, dan yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika, dan yang ketiga yaitu kecerdasan visual spasial. Yang keempat yaitu kecerdasan musikal. Yang kelima ada kecerdasan kinestetik. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalistik. Dan yang kesembilan ada kecerdasan eksistensial. Nah, di sini yang akan saya sharing atau yang akan saya bahas adalah kecerdasan linguistik. Apa itu kecerdasan linguistik dan apa hubungannya dengan anak usia dini? Kecerdasan linguistik yaitu kemampuan untuk mengungkapkan kata-kata secara efektif, baik secara tulisan maupun secara lisan. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, dan dari intonasi kata yang diucapkan. Anak yang mempunyai kecerdasan linguistik biasanya senang dengan membuka buku. Walaupun anak belum bisa membaca buku, anak akan lebih senang dengan melihat-lihat gambar. Apalagi ketika melihat gambarnya menarik, tentu anak akan juga senang dengan melihat buku. Fungsi kecerdasan linguistik pada anak usia dini meliputi yaitu yang pertama sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran. Kita contohkan seperti anak bayi ketika dia ingin mengungkapkan perasaannya dengan cara menangis. Begitu juga dengan anak usia dini. Ketika dia ingin mengungkapkan perasaannya atau pikirannya, dia akan menyampaikan dengan bahasanya. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk menjalin komunikasi. Anak usia dini itu menjalin komunikasi dengan caranya sendiri. Yang kadang kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa kita belum tahu tentang bahasa anak. Yang selanjutnya yaitu sebagai alat untuk hidup bersama. Anak-anak akan mengungkapkan perasaannya ketika ia ada keinginan untuk disampaikan ke orang dewasa. Nah, selain dari fungsi untuk mengembangkan kecerdasan linguistik pada anak usia dini, kita juga perlu atau kita juga bisa menstimulasi kecerdasan linguistik pada anak usia dini. Yaitu yang pertama dengan metode bercerita. Karena dengan metode bercerita, anak akan menjadi termotivasi. Manfaat bercerita untuk kecerdasan linguistik pada anak yaitu untuk mengembangkan kemampuan berbicara pada anak. Dengan kita bercerita, tentunya anak-anak nanti bisa mengungkapkan perasaannya atau bisa mengungkapkan dari hasil mendengarkan bercerita tadi. Tentunya dengan bahasa anak-anak juga. Yang kedua, dia juga akan memperoleh kosakata yang lebih banyak dari cerita yang telah didengarnya. Selanjutnya, dengan melalui metode bercerita, kita bisa mengenalkan beberapa bentuk emosi. Contohnya emosi marah, emosi sedih, emosi gembira, emosi kesal, dan emosi lucu. Tentunya nanti anak-anak akan mengungkapkannya sendiri. Selanjutnya yaitu kita bisa menstimulasi imajinasi dan kreativitas anak. Melalui media bercerita, anak-anak akan menjadi terimajinasi. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu upaya peningkatan kecerdasan linguistik pada anak. Apa saja upaya untuk meningkatkan kecerdasan linguistik pada anak? Sudah saya jelaskan di atas, yaitu yang pertama dengan metode bercerita, yang kedua dengan metode pembacaan buku, bisa juga dengan permainan, bisa juga dengan bercakap-cakap. Karena dengan bercakap-cakap, anak akan termotivasi atau akan terimajinasi. Selain itu juga, kita bisa meningkatkan kecerdasan linguistik anak pada bermain peran.
Selain itu juga, kita juga bisa menggunakan atau meningkatkan kecerdasan linguistik pada anak dengan bernyanyi. Dengan bernyanyi, anak bisa mengungkapkan atau mengekspresikan lewat bernyanyi. Karena dalam bernyanyi kita bisa mengekspresikan marah, bisa mengekspresikan sedih, bisa juga mengekspresikan gembira. Selain itu juga kita bisa memberikan dengan kuis. Kuis sederhana yang bisa dijangkau oleh anak-anak yang tidak membebani anak. Selain kuis, kita juga bisa meningkatkan kecerdasan linguistik anak, yaitu dengan teka-teki. Teka-teki yang kita berikan kepada anak, kita ambil yang mudah saja. Selain metode bercerita, untuk mengembangkan atau menstimulasi kecerdasan linguistik pada anak, kita juga bisa menggunakan permainan. Permainan yang bisa untuk menstimulasi kecerdasan linguistik pada anak, yaitu diantaranya kartu kata bergambar. Metode ini mengajarkan anak untuk mengenal makna yang terkandung. Sesuai dengan teori Montessori yang mengatakan bahwa anak akan membaca melalui metode sintesa, yaitu mengenal huruf, terlebih dahulu mengenal gambar dan suku kata. Kita bisa mencontohkan yang ada di rumah sekitar kita. Kita contohkan meja. Di sudut meja kita tulisi kata MEJA dengan huruf yang seperti itu. Nanti anak dengan sendirinya akan mengingat bahwa yang namanya meja itu, tulisan meja itu berasal dari kata MEJA. Dengan demikian, anak akan mengingat dengan sendirinya. Selain meja, kita juga bisa menuliskan di kursi. Jadi, setiap anak duduk di kursi atau mendekati kursi, mendekati tulisan tersebut, anak akan dengan sendirinya mengenali huruf kursi, yaitu ada huruf K, U, R, S, I. Selain itu juga kita bisa tempel tulisan di pintu. Nah, dengan demikian ketika anak masuk lewat pintu atau melewati pintu tersebut, anak akan membaca bahwa yang namanya pintu itu berasal dari huruf PINTU. Dengan demikian, anak akan menjadi terlatih atau termotivasi atau terstimulasi dengan kata-kata tersebut. Dengan demikian, kecerdasan linguistik bisa digali melalui kata-kata seperti itu. Selain dengan media permainan juga, kita bisa menggunakan metode wayang. Nah, wayang bisa juga untuk menstimulasi kecerdasan linguistik pada anak. Kita contohkan, kita bisa ambil dari koran, dari majalah yang bergambar. Bisa kita gunting dari gambar tersebut. Kita bisa berupa gambar hewan, gambar kartu, gambar yang berkarakter. Bisa juga kita gunakan untuk sebagai menstimulasi kecerdasan linguistik pada anak. Setelah gambar itu kita gunting, kita kasih stik es krim buat pegangan. Nah, kalau sudah menyerupai wayang, kita bisa menggunakan gambar tersebut untuk media bercerita. Karena kalau kita bercerita dengan media atau dengan alat, anak akan lebih tertarik. Ketika anak sudah tertarik dengan cerita kita, maka anak akan lebih senang mendengarkan dengan cerita kita. Nah, dari cerita kita, anak bisa terimajinasi. Kita nggak usah jauh-jauh.
untuk menceritakan kepada anak dengan bahasa anak atau dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Begitu juga untuk media cerita atau media untuk berdongeng, kita bisa menggunakan alat atau media yang tersedia. Bisa juga kita menggunakan alat lain yang ada di rumah. Umpamanya anak setiap hari bermain dengan bola. Dari bola saja kita bisa untuk menceritakan kepada anak sebagai alat. Nah, dengan media yang sudah disediakan atau untuk membantu bercerita, mudah-mudahan anak akan tertarik dengan cerita kita. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tujuan kecerdasan linguistik pada anak usia dini. Apa sih tujuan kita menggali, menstimulasi kecerdasan anak usia dini? Dengan kita menggali kecerdasan linguistik anak usia dini, anak akan senang menyenangi, mendengarkan, menyimak, menggunakan bahasa lisan, dan tentunya akan lebih siap dalam belajar dan bermain. Yang selanjutnya, anak akan menyelidiki dan mencoba suara-suara, kata-kata, atau juga teks. Anak akan lebih dengan senang merespon cerita, lagu, irama, sajak, atau musik. Begitu juga anak akan cepat merespon pertanyaan yang relevan. Ketika ada pertanyaan yang disampaikan ke anak akan lebih cepat tanggap dan merespon untuk menjawabnya. Selain itu juga, anak akan memperluas kosakata baru dengan metode bercerita, bermain, dan menggunakan wayang. Anak akan lebih memperoleh kosakata baru yang banyak. Dengan artian, anak akan menjadi pede atau percaya diri ketika anak bermain atau belajar. Karena anak sudah mempunyai atau sudah mempunyai gambaran atau imajinasi. Sehingga anak ketika diajak bercakap-cakap atau anak ketika bermain dengan temannya, anak itu tidak minder lagi. Karena anak akan merasa dia itu mampu dan percaya diri. Dengan anak bisa mengungkapkan perasaannya. Selain itu juga, anak akan mampu mengurutkan cerita yang benar. Dari cerita dan dongeng yang telah diterima atau telah didengarkan oleh anak akan menjadi mampu mengurutkan urutan cerita dari pertama, kedua, sampai terakhir. Karena dengan anak sudah distimulasi kecerdasan linguistiknya, otomatis anak akan mampu menceritakan kembali apa yang telah didengarnya dari cerita ataupun dari dongeng. Selain itu juga, tujuan dari kecerdasan linguistik anak usia dini, anak akan mampu menulis namanya sendiri. Ketika anak sudah mampu menulis namanya sendiri, anak juga akan menjadi percaya diri. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan linguistik anak usia dini diantaranya yaitu ada kesehatan, ada kecerdasan, ada status sosial ekonomi, ada dorongan, ada ukuran keluarga, ada urutan lahir, ada metode pelatihan, dan yang terakhir ada penyesuaian diri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.